Kemarin saya turun gunung, nggak taunya turun berok. Partai saya sedang ulang tahun. Tapi kenapa 5 tahun Anies kerja itu nggak ada apa-apanya? Satu yang sangat rahasia, tapi kira-kira disensor nggak ya? Oke, ketemu lagi, thank you. Ya, teman-teman tahu nggak ada kampung namanya Kampung Bayam. Jadi gue mau cerita soal Kampung Bayam. Kampung Bayam itu kampung yang sekarang dibangun, di atasnya itu JIS, Jakarta International Stadium. Ya, nah karena mau dibangun oleh Anies JIS itu, maka warga yang ada di sekitar situ di Kampung Bayam tadi diminggirkan karena Anies tidak mengenal kata gusur, dia hanya mengenal kata geser. Jadi digusur, digeser, dipindah ke hunian sementara. Nah, katanya dengan janji, kira-kira begini, Bapak Ibu sekalian, warga Kampung Bayam yang saya cintai, kira-kira gitulah Anies ya, kira-kira nih. Untuk memuluskan upaya kami membangun JIS yang mungkin kelak akan saya gunakan untuk kampanye, maka Bapak Ibu kami harapkan untuk geser, ya begini, geser ke sana, ke sebuah tempat kehunian sementara. Nah ini, nanti kami akan bangunkan Rusun Nawa yang kami beri nama Rusun Nawa Kampung Bayam. Nanti Bapak Ibu punya jatah untuk tinggal di situ. Ya dengan bayar-bayar kecil lah gitu. Kira-kira begitu. Dan apa yang terjadi? Benar, banyak orang geser ke hunian sementara, pasrah di situ sambil menonton JIS dibangun hingga selesai. Dan sudah selesai. Bahkan Anies juga sudah selesai. Anies sudah resmi menjadi pengangguran rasa presiden katanya. Tapi masalah belum selesai. Belum lama diinformasikan bahwa Rusun Nawa Kampung Bayam sudah selesai. Dan warga menagih janji dong. Warga DKI menagih janji dong yang digeser tadi, yang di Kampung Bayam tadi. Mana yang diucapkan oleh gubernur dahulu itu bahwa kami akan diberikan slot, kami akan diberikan jatah, kami akan diberikan kamar di Rusun Nawa itu. Nah, lalu pihak Jakarta Propertindo atau Jakpro, ya Jakpro ini lagi dalam sorotan sekarang, sebuah perusahaan daerah milik Pemprov DKI yang salah satunya juga yang mengerjakan soal kita tahu Formula E dan juga yang mengubah Taman Ismail Marzuki dari tempat para seniman berkumpul jadi mall, kira-kira ya gitu. Nah, rakyat warga Jakarta yang digeser ke hunian sementara tadi bertanya, mana janji Anies dulu bahwa kami akan mendapat jatah, mendapat slot, mendapat kamar, mendapat rumah di Rusun Nawa Kampung Bayam. Pihak Jakpro menjawab, oh ya tentu, adalah ya. Tapi mohon dengan sangat. Tidak bisa seperti zaman Ahok dulu yang harga sewanya per bulan itu konon hanya 7.000 sampai 8 per hari itu harga sewanya hanya 7.000 sampai 8.000 rupiah buat orang-orang yang tidak bisa memiliki rumah. Atau sebulan kira-kira 280 sampai 300 ribu. Mohon maaf, karena Anies bukan Ahok. Iya, zaman Ahok kita tahu. Masyarakat yang di pinggir sungai yang harus digusur, digeser, kalau kata Anies, ditempatkan di Rusun Nawa. Dengan biaya sewa yang sangat murah. Di luar negeri juga begitu. Bahkan nggak cuman itu, mereka masuk ke rusun itu dalam keadaan sudah ada isinya. Furnis, full furnis malah. Dari kasur, sampai kompor, sampai dispenser, bantal, pokoknya mereka tinggal bobok manis dan merawat Rusun Nawanya. Apa yang terjadi dengan warga Kampung Bayam ini?
Dan Anda tahu berapa harga sewanya? Harga sewanya ternyata 1,5 juta per bulan. Kenapa sampai 1,5 juta per bulan? Alasan Jakpro adalah ini akan dikembalikan dalam bentuk fasilitas dan maintenance, perawatan dari rusunawa itu. Teman-teman semua, warga di Kampung Bayam itu rata-rata pekerjaannya nggak ada. Rata-rata pekerjaannya apa? Ada yang pengepul sampah, ya kan? Ada yang buruh harian, petani. Bagaimana ketika mereka sesuai dengan omongan manis Gubernur Anies terdahulu bahwa mereka akan dapat jatah tinggal di situ, ternyata 1,5 juta per bulan. Marahlah, merasa dicipuain lagi, karena nggak cuma sekali ya, merasa dibohongin, sehingga niat mereka setelah 3 tahun berada di tempat penampungan sementara pindah ke rusunawa yang disampaikan oleh Anies pada awalnya itu tinggal mimpi. 1,5 juta per bulan harganya. Ini sih belum dapat konfirmasi dari pihak Jakpro kenapa sampai semahal itu. Apakah benar rusunawa yang seharusnya buat masyarakat kelas rendahan ini juga harus mengutip keuntungan? Kalau itu terjadi maka semakin nyata, makin bohong apa yang disampaikan ketika kampanye Anies dulu, yaitu maju kotanya, bahagia warganya. Dari mana mau bahagia kalau rumah susun yang belum jelas speknya ini dihargai 1,5 juta. Di mana bahagia warganya yang dijanjikan 3 tahun sebelumnya bahwa mereka akan tinggal di rusunawa itu? Nah, yang akan saya soroti adalah salah satunya adalah siapa Jakpro ini? Saat ini Jakarta sudah dipegang oleh orang yang kompeten sebagai PLT, yaitu Pak Heru Budi. Himbauan kepada Pak Pelaksana Tugas Gubernur, audit buru-buru ini Jakpro, Pak. Nggak beres ini, Pak. Setidaknya kalau memang perusahaan daerah itu harus untung, bisa cari untung dari tempat lain. Bisa cari kelebihan di proyek yang lain. Bukan di perumahan yang seharusnya disewakan dengan harga yang sangat manusiawi dan logis untuk penduduk di Kampung Bayam yang kesehariannya saja belum punya kepastian. Ya, selama 5 tahun Jakarta memang sebut saja salah urus. Selama 5 tahun Jakarta memang dipenuhi dengan gedabus kalau kata orang Jawa. Selama 5 tahun Jakarta hanya diguyur dengan mimpi-mimpi. Mimpi tentang kota yang secara adil mendapat fasilitas yang sama. Tapi ternyata kan tidak. Kampung Bayam membuktikan bahwa program-program Anies yang cenderung dia hanya menghias tempat-tempat hotspot, tempat-tempat yang kira-kira dilewati tiap hari saja. Makanya Sudirman Tamrin lagi yang dihias. Kalau pojok Kampung Bayam ini nggak dipeduliin, mana peduli Anies sekarang karena dia sudah lepas. Nah, saya sih cukup semangat ya untuk mengangkat konten ini ya. Ada teman yang merasa prihatin dengan keadaan teman-teman kita di Kampung Bayam ini. Ini teguran keras bahwa BUMD enggak semata-mata menjadi alat gubernur terdahulu untuk mengeruk berbagai keuntungan yang kita sendiri enggak tahu seberapa besar manfaatnya untuk rakyat. Tapi kalau kita lihat dari kasus Kampung Bayam ini membuktikan bahwa memang sebenarnya Anies enggak ngurus rakyat. Anies selama menjadi gubernur dia hanya mengurus keinginan dia menjadi capres. Ya, demikian Open Mind hari ini. Aman kan?